Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Dahlianti, CGP Angkatan 10, kelas 1045 dari SMAN 1 Singingi, Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Dengan Ibu Fasilitator, Ibu Dr. Neni Suharni Sofyan, dan pengajar prakteknya Ibu Rohayati Rusli, SPSI. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Salah satunya adalah penerapan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi tersebut adalah suatu proses dialog yang dijalankan seorang guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi, yang mana yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita lihat yang pertama terlebih dahulu, yaitu menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, agar dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Ini adalah salah satu contoh untuk penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Ada Aniseta tidak terima pekerjaannya selalu dicontek temannya, sehingga dia marah dan tidak bisa mengendalikan emosinya. Nah, untuk lebih lanjut bisa dilihat video berikut. Aniseta ya, Aniseta, tadi ibu dengar ada yang ibu dengar tadi katanya Aniseta marah-marah ya di kelas. Iya bu. Emang ada apa? Tuh bu, saya kesel banget sama teman-teman saya bu. Mm-hmm. Tadi kan saya ngerjain tugas di malam tuh kan. Ya mereka malah santai buat nyontek. Kerja saya bukan hanya tugas saja, PR juga diconteknya bu. Oh iya, kalau seandainya ibu jadi Aniseta, kalau seperti itu kejadiannya ibu juga kesel. Tapi karena kejadian itu apa yang Aniseta lakukan tadi? Ya saya marah-marah, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar dulu. Bahkan saya mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka, dan bahkan saya sampai menggebrak meja depan mereka. Kalau seandainya itu mungkin suatu hal yang wajar ya kita lakukan ya, karena kita kesel gitu kan, kita sudah payah-payah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, tapi malahan tugas kita dicontek gitu ya. Jadi rasanya pasti Aniseta merasa kurang dihargai rasanya gitu kan, karena tugas yang dikerjakan udah capek-capek kerjakan, tiba-tiba temannya enakan mencontek gitu ya. Nah, tapi dari tindakan yang itu, dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat, Aniseta merasakan sesuatu yang salah nggak dari tindakan Aniseta? Salah. Jadi tindakan apa ya? Tindakan kelas apa yang sudah Aniseta langgar? Yaitu saling menghormati dan menghargai. Jadi Aniseta sudah tahu tindakan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah Aniseta langgar, yaitu kita walaupun semarah apapun berarti kita tidak boleh. Kalau Aniseta sudah tahu tindakan kelas apa yang sudah Aniseta langgar, apa yang akan Aniseta lakukan? Mungkin saya akan banyak bersabar dan menahan amarah. Terus kalau mereka misalnya ketahuan menyontek lagi, mungkin saya ingatkan lagi. Tapi kalau misalnya diulangi lagi, mungkin saya akan laporin ke guru. Nah, berarti Aniseta sudah menyadari ya apa di mana letak kesalahannya, walaupun
walaupun kita sedang emosi atau apa, tapi kita kesepakatan kelas yang sudah kita susun bersama, kita kan harus menjalaninya. Nah, jadi ibu paham akan kemarahan Naniseta karena tugasnya dicontek, tetapi kita juga harus sadar kita kan sudah bikin kesepakatan kelas harus saling menghargai. Jadi tadi Aniseta bilang sendiri kalau seandainya Aniseta akan lebih sabar dan juga akan saling mengingatkan temennya. Jadi kalau seandainya diulang lagi baru dilapor sama ibu gitu, berarti kita sudah sepakat ya. Jadi ibu harap Aniseta bisa merubah untuk berikutnya. Saya Adicita Darlini Syalawa dari kelas 11. Di sini saya mengucap banyak terima kasih kepada ibu guru yang telah mengajak saya diskusi, sehingga di sini saya belajar bagaimana mengendalikan amarah dan banyak bersabar, dan bagaimana cara menghormati teman-teman sekelas saya, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa melibatkan emosi. Berikut adalah kasus yang kedua, di mana Panca sering tidak masuk dengan seorang guru tertentu karena sering terlambat, dan dia kesal dengan gurunya karena guru tersebut sering marah-marah. Berikut contoh penerapan segitiga restitusinya. Panca, Ya, Bu. Panca, ini ibu mendengar laporan dari Pak Arif. Katanya Panca sering nggak masuk pas pelajaran bahasa Indonesia. Ada apa nih? Saya nggak suka sama gurunya, Bu. Kenapa tidak suka? Saya kadang marah-marah gitu, Bu. Marah-marah. Jadi kalau seandainya seorang guru itu marah, pasti ada alasannya kan? Jadi alasan Panca tidak masuk karena gurunya sering marah-marah gitu. Kalau ibu paham akan alasan Panca, gurunya sering marah-marah, jadi mungkin bisa membuat Panca kesal ya. Panca kesal, Panca marah karena tak terima gitu. Tapi kita kan kemarin sudah menyusun kesepakatan kelas kita. Nah, Panca masih ingat kan apa kesepakatan kelas kita? Jadi kalau seandainya Panca berbuat seperti itu, kesepakatan kelas apa yang Panca langgar? Kedisiplinan, Bu. Kedisiplinan sama saling menghargai ya. Nah, jadi kira-kira karena Panca sudah mengetahui kesepakatan kelas apa yang Panca langgar, apa kira-kira tindakan Panca berikutnya? Ya, saya paham, Bu. Mungkin karena saya sering terlambat dan dia marah-marah, mungkin juga ada alasan kan. Iya, jadi Panca udah paham. Kemudian apa tindakan yang akan Panca lakukan berikutnya? Mungkin lebih meningkatkan kedisiplinan saya, Bu. Terus saya mau minta maaf sama Pak Arif, Bu. Ini memang dari Panca sendirinya ya yang ingin minta maaf sama Pak Arifnya. Ya, Bu. Nah, jadi Panca sudah tahu kan di mana kekurangan Panca, di mana kesalahannya Panca. Nah, ibu harap nanti setelah Panca temui bapaknya, kemudian Panca minta maaf sebagaimana yang Panca bilang tadi, jadi bisa memperbaiki komunikasi Panca lagi dengan bapak tersebut. Jadi untuk itu ibu harap kedepannya Panca lebih rajin lagi masuk, karena kalau seandainya Panca tetap tidak masuk, orang sebentar lagi ujian semester, otomatis pelajarannya tidak akan bisa Panca menyerap pelajaran dari Bapak Arif, kan gitu. Jadi nanti ruginya di Panca sendiri. Oke? Saya Seni Putra dari kelas 11 1. Saya merasa berterima kasih kepada Ibu Guru karena telah mengajak diskusi, dan saya sudah memahami kesalahan saya, dan saya sudah diberikan solusi untuk meminta maaf kepada guru yang bersangkutan. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Salam guru penggerak.